Salam perjuangan Merpati Putih sejati. Pada bincang-bincang kali ini bersama organisasi Merpati, kita akan membahas secara dasar apa itu Omnibus Law bersama Pak Hokan dari Frankfurt. Pak Hokan lahir di Bandung tahun 1944 dan merupakan lulusan sekolah kimia di Gießen, Jerman. Beliau bergabung dengan gerakan demi demokrasi dan hak asasi manusia di Eropa untuk mendukung gerakan pro-demokrasi di Indonesia yang awal 1980 masih sangat kecil, dengan titik berat networking untuk LSM yang mengurus konflik tanah, land grabbing, dan mengusahakan perlindungan sumber daya alam, energi, dan lingkungan di Indonesia. Sesudah reformasi dalam rangka INFIT, Indonesian Forum for International Development, mengusahakan koalisi negara-negara kreditor yang bersedia menghapuskan utang negara yang diwariskan Orde Baru. Negara-negara yang mendukung antara lain negara-negara Eropa, terutama Jerman. Di Frankfurt, beliau juga aktif dalam forum diskusi reboan di KJRI. Nah, ini gini Pak Okan, kita ini sebagai warga negara RI yang berada di luar negeri, kurang begitu paham mengenai Omnibus Law, yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di tanah air. Kita punya beberapa pertanyaan pertama nih Pak. Bagaimana sih sejarah Omnibus Law ini? Apa latar belakang pembuatannya? Siapa yang mengusulkan? Dan gimana sih proses peluncuran Omnibus Law ini? Oke, terima kasih atas undangannya. Saya sebagai orang yang dulu aktif di lingkungan hak asasi manusia, sebetulnya jadi sangat berkepentingan dengan undang-undang yang memberi perlindungan kepada masyarakat. Di sini sebab itu ini harapan saya terutama adalah bahwa undang-undang baru ini berguna untuk melindungi hak-hak masyarakat. Aktivis masyarakat ini baik dari hak asasi manusia maupun lingkungan cukup kecewa dengan jalannya kasus ini. Undang-undang ini sudah lama, jadi ini sudah 2 tahun kira-kira dibicarakan. Dan ini yang terutama dibicarakan adalah dari sektor ekonomi, karena di kabinet yang lama kita ini sudah berusaha menarik masuknya modal asing terutama. Jadi kita berusaha dengan segala macam proyek, mulai dari deregulasi dan kemudahan pelayanan investasi, pelayanan satu pintu, dan kemudian libur pajak dan sebagainya, sudah diberi kemudahan, tetapi alirannya tetap seret dibandingkan dengan Vietnam. Karena jadi konflik antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, ini banyak perusahaan dari sana yang mencari pangkalan baru di Asia Tenggara. Tapi perusahaan-perusahaan internasional yang tadinya pangkalannya di Tiongkok, bukannya pindah ke Indonesia, tapi utamanya pindah ke negara-negara tetangga kita, terutama Vietnam. Jadi ada ini pertanyaan, kenapa jadi ini terjadi hal seperti itu? Kenapa kita tidak kebagian penanaman modal asing yang katanya juga berfaedah untuk memperbesar lapangan kerja di Indonesia? Konsentrasi permasalahan di Omnibus Law ini terutama dibicarakan adalah masalah perundangan yang sangat rumit. Karena katanya Indonesia sangat sulit untuk jadi mendapat izin usaha, mendapat izin lokasi, juga izin-izin hal-hal yang kelangsungan bekerja suatu perusahaan. Di Indonesia ini mulai dari pusat ke daerah dan juga badan-badan khusus Indonesia, ini mereka mempunyai ratusan masing-masing peraturan, dan yang satu mungkin tidak sinkron dengan yang lain, dan malah di dalam satu badan bisa ada aturan yang isinya bertentangan. Ini sejak lama Indonesia dikatakan sebagai negara yang sakit kegemukan hukum, terutama di daerah. Ya, di daerah itu ada kira-kira 16.000 peraturan daerah.
Banyak orang yang mengatakan ini harus diselesaikan. Tapi bagaimana cara penyelesaiannya? Sebetulnya ahli-ahli hukum mereka cenderung untuk mendirikan Badan Legalitas Nasional (BPLN). Malah usaha ini udah mendapat sebetulnya dasar hukum. Dasar hukumnya itu jadi ada undang-undang yang nomor 15 tahun 2019. Akan ada Kementerian Regulasi. Dan Kementerian Regulasi ini sebetulnya akan mengatur kesemrawutan hukum di Indonesia, akan mengadakan harmonisasi dan mulai dari awal penyusunan sampai pengamatan pada waktu undang-undang itu semua sudah selesai satu persatu. Dan badan ini akan dibuat dengan memisahkan satu direktur jenderal kehakiman. Jadi dia akan dibikin badan ini kementerian khusus untuk ini. Dan ini kementerian ini malah sudah ada yang dibicarakan sebagai menterinya, yaitu Yusril Isra Mahendra. Dan itu tadinya diancang akan didirikan 20 Oktober 2019 tahun lalu jadinya. Tiba-tiba pada waktu Presiden dilantik, program ini hilang. Hilangnya ini jadi tidak jelas kenapa sebetulnya. Hilang begitu saja. Sebagai gantinya tiba-tiba jadi dibesarkan adalah gagasan Omnibus Law. Omnibus artinya jadi untuk semua. Jadi hukum untuk semua masalah. Waktu itu gagasan itu jadi sebetulnya akhir Oktober tahun lalu digagas, dan kemudian itu jadi langsung dibuat ada satu tim yang kecil, rupanya kita tidak jelas siapa, mereka bekerja menulis hukum itu, dan awal April tahun ini sudah kertas rancangan undang-undangnya diserahkan kepada parlemen dan selesai dibahas ini awal Oktober yang lalu. Dalam rapat yang kilat 64 rapat, tapi undang-undang ini besar sekali sebab membahas perubahan di banyak sekali undang-undang, 79 semuanya, yang bisa dibagi dalam 11 kelompok, mulai dari perpajakan, perizinan tenaga kerja dan sebagainya. Jadi akhir Oktober jadi DPR dinyatakan selesai, jadi sudah diberi nomor oleh Presiden dan ditandatangani, dan yang kurang adalah sebetulnya cuma peraturan pemerintah dan ini peraturan Presiden dan sebagai aturan turunan ya, jadi aturan pelaksanaan, dan itu akan diharap selesai bulan Januari 2021. Dan dengan selesainya peraturan ini, jadi bulan Februari itu jadi praktis ini undang-undang ini bisa jadi berlaku secara praktis, secara real gitu ya. Itu kira-kira jadi cara itu jadi rencana kerja pemerintah kita. Dari masyarakat banyak protes ya, karena ada defisit transparansi bagi mereka, karena jadi waktu ini bukannya mereka tidak bisa ikut dalam rapat itu, tapi rapat DPR itu ini sangat pendek ini pemberitahuannya, dan kemudian tempatnya juga ini pindah-pindah, bisa di Tangerang atau di luar kota lah banyak seringkali, dan ini cukup jauh, dan itu ini pemberitahuannya juga kadang-kadang jadi tidak jelas apakah itu undang-undang itu dibicarakan atau tidak, sehingga jadi jadi isi substansi dari undang-undang itu banyak tidak dikenal oleh masyarakat karena jumlah kopinya juga tidak cukup mungkin ya, dan sehingga jadi ini cukup berat kritik dari masyarakat terhadap ini cara proses pembicaraan undang-undang ini. Sebab itu sekarang ini oleh pemerintah dibentuk semacam jembatan, yaitu semacam
yang dibilang tim serap aspirasi yang terdiri dari 24 orang, kebanyakan guru besar, dan ada juga ini seorang jadi aktivis lingkungan, yaitu Hendardi misalnya, dan beberapa wakil pengusaha. Tapi 24 orang ini diharapkan jadi menyerap aspirasi masyarakat dan memasukkan hal-hal yang diajukan kepada masyarakat dalam jadi peraturan-peraturan yang pelaksanaannya gitu ya. Jadi diharap jadi bulan Februari ini selesai, dan itu juga bulan yang harus selesai bulan Februari adalah aparat di lapangan. Aparat di lapangan, terutama petugas-petugas pemerintah dan Pemda, harus siap melaksanakan undang-undang ini. Tugas sangat berat dan sangat pendek karena juga peraturan lapangannya juga belum ada ya. Dan itu mereka dalam waktu sangat singkat harus melaksanakan hal itu. Sifat yang begitu kilat dan itu begitu banyaknya hal-hal yang tidak jelas ini meragukan banyak pihak. Sebetulnya bukan hanya ini di kalangan yang jadi buruh atau itu lingkungan atau ini masyarakat adat, tapi malah juga ini kalangan pengusaha sendiri. Oke, yang mungkin itu dulu ya. Ya, terima kasih Pak Hokan atas jawabannya. Pak Hokan sudah menceritakan sedikit mengenai latar belakang dan juga sedikit mengenai statusnya sampai hari ini. Sebenarnya kalau secara isi dari Omnibus Law, Pak Hokan mungkin bisa sebutkan nggak secara garis besar itu mencakup apa saja sih Omnibus Law itu? Wah, sangat besar sekali lingkungannya. Itu jadi misalnya ini pendidikan tinggi ternyata ada di dalam situ. Dikhawatirkan memungkinkan jadi ini pengusaha internasional masuk dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Dan itu sangat ditentang oleh lingkungan ini aktivis pendidikan, terutama siswa dan sebagainya. Untuk kita yang di luar negeri itu ada perlindungan tenaga asing yang di luar negeri. Jadi saya agak kurang bingung juga untuk apa sebetulnya mengatur tenaga kerja di Indonesia ikut merambah sampai keluar. Jadi dia luas sekali. Jadi ini di bidang perpajakan sangat ini dalam sekali. Misalnya dia jadi mengatur ini banyak sektor pajak, dan ini terutama memangkas ini pajak daerah sebetulnya. Jadi banyak hal-hal yang tadinya jadi diatur daerah, kemudian daerah ini jadi perizinan itu banyak yang di daerah lokasi terutama ya. Dan di dalam Omnibus Law disebut pokoknya daerah diberi batas waktu, dan batas waktu itu kalau dilewati izin lokasinya itu dianggap sudah diberi gitu ya. Jadi akan menurut ini mungkin masalah dengan daerah ini akan besar sekali karena jadi ada pendapat yang jadi mengatakan bahwa pemerintah pusat terlalu banyak masuk otonomi daerah, sedangkan jadi dari pihak pemerintah dikatakan bahwa sebetulnya jadi otonomi daerah tetap berlaku, jadi daerah tetap bertanggung jawab penuh, tetapi yang ditentukan pusat adalah norma dan cara kerjanya begitu. Itu ditentukan di pusat. Masih banyak pertanyaan lah dalam ini, dan ini sangat menyeluruh karena bisa dibilang jadi 11 sektor masyarakat yang masuk di situ. Terima kasih Pak Hokan, kita juga akhirnya mengerti ya, begitu tampaknya cakupan Omnibus Law begitu besar, Pak. Untuk bagian berikutnya, mungkin Saudara Alfian punya pertanyaan? Ya, terima kasih sebelumnya. Tadi Bapak sebutkan Omnibus Law ini kan hukum untuk semua masalah ya Pak ya. Jadi terdengarnya seperti positif gitu. Lalu yang ingin saya tanyakan, kenapa di luar situ banyak sekali orang-orang yang meributkan Omnibus Law ini, banyak sekali demo-demo yang terjadi. Terus
apa yang sebaiknya kita lakukan jika kita punya aspirasi dan ingin menyalurkan aspirasi kita, tapi tidak dengan cara demo. Kan demo kita seperti kita tahu itu banyak merusak infrastruktur umum dan banyak kerugian-kerugian lainnya. Kira-kira pendapat Bapak seperti apa Ya, mengenai itu? sebetulnya jadi ini keberatan yang paling berat ini sebetulnya justru dari lingkungan universitas ya. Ini apa universitas mereka mengatakan bahwa kalau kita membuat undang-undang baru, maka kita harus mementingkan tata caranya dalam tata cara pembentukan karena kan undang-undang itu sebetulnya tata cara ya. Dan kalau tata caranya nggak baik, undang-undangnya ini bisa jadi juga kurang baik dan jadinya di penerimaannya sedikitnya. Dan ini jadi dalam proses kali ini belum pernah ada undang-undang yang melanggar kebiasaan yang ada di Indonesia dan melanggar peraturan pembentukan undang-undang di Indonesia. Misalnya jadi ini keharusan satu rancangan undang-undang dibicarakan secara jadi mendalam dengan bukan saja dunia ilmu tapi kelompok-kelompok yang jadi berkepentingan ya. Jadi misalnya ini undang-undang yang menyangkut masalah tanah adat harusnya dibicarakan dengan kelompok adat ya. Yang Omnibus Law ini banyak menyentuh masalah ini. Masalah perburuan banyak sekali disentuh harusnya dibicarakan dengan perwakilan buruh. Ini juga kelompok-kelompok ini masyarakat adat ini kan bukan ahli hukum. Sebab itu jadi tempat untuk membicarakan hal ini juga universitas segala lembaga-lembaga hukum, universitas hukum yang banyak di Indonesia dan mereka itu harus jadi diajak bicara dan mereka harus diminta pendapatnya. Dan ini di sini jadi hal ini penting karena jadi membuat sampai ke kalimatnya itu kan harus disusun dengan rapi. Dan itu jadi dibuat secara cermat hingga jadi tidak boleh ada kata yang mendua artinya begitu kalimat yang mendua itu saja tidak boleh. Secara keseluruhan tentu juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama tentu jadi mempunyai sudut pandang lain terhadap hukum ini. Jadi mereka akan mempertanyakan misalnya ini mungkin hukum ini baik, tapi rohnya bagaimana? Nah ini kritik yang cukup pedas karena rohnya itu cara kerjanya itu dirigistis ya. Tidak jadi mau menegakkan kemanusiaan kan sebetulnya, tapi caranya sangat jadi pragmatis. Dan di situ jadi itu sangat meragukan jadi dunia universitas. Tapi juga ini ekonom juga ada cukup keberatan terhadap hukum ini. Silakan. Jadi cakupannya ini kan Omnibus Law ini luas sekali ya Pak ya. Jadi mungkin kesannya seakan-akan tergesa-gesa dan kurang ada pembicaraan dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti itu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak nih sebagai pemerhati pemerintah dan pemerhati rakyat. Jadi harapan Bapak ke depannya kira-kira seperti apa Pak untuk undang-undang ini, keberlanjutan undang-undang ini nanti? Sebetulnya kalau Gajah Mada mengusulkan jadi secepatnya dalam waktu mungkin kalau bisa dalam 3 bulan, undang-undang ini dibicarakan kembali di DPR. Jadi prosedurnya saat prosedur ditutup dengan mengadakan jadi yang dibilang legislative review. Jadi ini amandemen undang-undang lagi ya. Nah di sini bisa jadi ini apa yang kurang itu bisa dibicarakan. Dan ini sebetulnya jadi ini yang kurang banyak sekali sebetulnya ini sehingga jadi apa yang dibicarakan yang diputuskan itu akan banyak sekali. Itu adalah dugaan dari Dekan Fakultas Hukum Gajah Mada ya. Karena jadi dia bilang itu jadi
secara teknokratis bisa aja kita bikin hukum untuk semua hal. Tapi apakah betul itu teknis menyelesaikan masalah? Belum tentu. Jadi barangkali lebih baik kita belah hukum itu dalam sektor-sektor yang masing-masing dibuat secara cermat, begitu ya. Jadi karena sekarang ini jadi apa yang terjadi sekarang ini ternyata jadi dalam hukum itu nggak selesai formulasinya. Jadi dalam undang-undang ini bukannya diselesaikan dalam undang-undang ini, tapi ditulis nanti diatur oleh yang ada di pasal berapa begitu. Jadi ada delegasi banyak sekali. Dan ini delegasi-delegasi ini akan membuat jadi undang-undang ini sebetulnya tidak utuh. Jadi sangat banyak itu jadi tangan-tangannya kemana-mana yang tidak jelas. Usul dari Gajah Mada adalah bisa aja kita bikin batang tubuhnya satu, kemudian kita membuat ini aturan-aturan sektoral yang satu persatu dibikin rapi gitu ya. Dan itu jadi bisa jadi perlu waktu. Nah sekarang waktu ini ada nggak? Kalau menurut ekonom Faisal Basri, waktu kita cukup, kita nggak ada masalah dengan investasi di Indonesia. Investasi di Indonesia itu cukup bagus. Ini investasi di Indonesia itu adalah sekitar 34% dari pendapat domestik bruto. Dan ini adalah kedua terbesar di Asia. Ini sebelum corona ini jadi pertumbuhan juga sekitar 5% ya. Tapi memang jadi masalah kita ini corona, bukan masalah kurang investasi. Jadi yang mesti diurus adalah corona sebetulnya saat ini. Dan ini jadi itu satu masalah. Masalah kedua adalah yang mungkin dari segi ekonomi itu adalah apa yang dibilang ICOR. Jadi indeks investasi. Itu di Indonesia itu kalau kita investasi 6% dari produk domestik bruto, pertumbuhannya cuma 1 karena ICOR-nya kira-kira 6, di atas 6. Di negara seperti Vietnam, ICOR-nya 3. Jadi kalau mereka tanam 3% bruto nasional produk, tumbuhnya 2%. Nah ini kenapa ada beda ini? Karena banyak korupsi di kita. Karena jadi kalau kita menanam investasi, sebagian besar, mungkin setengahnya kita pakai untuk sebetulnya pajak gelap, untuk membayar ongkos kiri kanan ya, jadi untuk menyuap ada sebagainya begitu. Membikin jadi investasi jadi di Indonesia mahal dan sehingga orang-orang juga repot sebetulnya untuk investasi di kita. Jadi apa yang harus dikerjakan sebetulnya bukan hanya memperbaiki undang-undangnya, tapi juga memperbaiki sebetulnya pengawasannya. Jadi badan anti korupsinya dan lembaga pengadilannya. Lembaga pengadilan. Jadi yang perlu direformasi bukan cuma undang-undangnya, tapi sebetulnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilannya. Jadi itu sebagai pengawasnya ya, selain administrasi kenegaranya. Jadi kita memindah masalah kalau kita hanya mengganti undang-undangnya. Itu kira-kira begitu. Terima kasih Pak Hokan. Semoga bincang-bincang ini boleh bermanfaat buat pemirsa kanal YouTube Merah Putih Sejati dan bisa menjadi pembuka nanti bila kita ada aktivitas lanjutan mengenai Omnibus Law di masa mendatang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sampai lain kali. Sampai lain kali.